Selamat datang di podcast FIBUI. Podcast ini hadir sebagai ruang diseminasi dan berbagi wawasan serta inovasi yang lahir dari berbagai riset dan pengabdian masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bersama saya, Fajar, kita akan menyelami lebih dalam berbagai topik menarik seputar penelitian dan kegiatan Pengmas yang tidak hanya berdampak bagi dunia akademik, tapi juga bagi masyarakat luas. Di setiap episode, kami akan menghadirkan narasumber inspiratif, mulai dari dosen, peneliti, hingga mahasiswa yang terlibat langsung dalam riset dan Pengmas di FIBUI. Kita akan membahas gagasan, tantangan, serta hasil nyata dari berbagai proyek riset dan pengabdian masyarakat. Harapannya, podcast ini dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan masyarakat untuk bersama-sama memajukan ilmu pengetahuan dan budaya di Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dengan narasumber yaitu Profesor Zefriel Katiri dari Departemen Sejarah. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Dan Dr. Muhammad Afiandi dari Departemen Susastra FIBUI. Selamat siang, Ian. Selamat siang, Munir. Hari ini kita akan membahas tentang riset tentang musik metal di Bandung. Mungkin saya bisa mulai dari Prof. Zefri. Apa yang menyebabkan tiba-tiba Prof ingin meneliti musik metal, maksud saya musik metal di Bandung. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Fajar. Ya, pertama-tama ini merupakan suatu kelanjutan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian meneliti langsung musik metal di Bandung, tapi merupakan suatu kelanjutan dari riset sebelumnya, yaitu pada masa awal pandemi gitu. Kami itu mendapatkan hibah dari Puslijak. Puslijak itu suatu lembaga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah lagi dari Dirjen Kebudayaan, menyelenggarakan sebuah hibah yang kemudian kami bisa mendapatkan itu, yang berkaitan dengan bagaimana komunitas seni di beberapa kota itu melakukan aktivitasnya selama masa pandemi gitu. Lalu kami melakukan penelitian, tentu tidak ke lapangan karena tidak diperkenankan untuk ke lapangan ya. Jadi melalui media sosial, berbagai platform dan juga pertemanan, jaringan pertemanan, kami meneliti tentang aktivitas dari para komunitas seni di Jakarta, lalu juga di Bandung dan Yogyakarta. Kami memilih 3 karena itu menjadi satu juga sentral komunitas seni yang cukup populer di 3 kota tersebut. Nah, kami mendapatkan hampir bahwa selama masa pandemi COVID-19 itu ternyata tidak mengurangi juga aktivitas mereka gitu. Anak-anak metal ini? Bukan, jadi itu bisa macam-macam. Ada dari seni rupa, ada seni musik, literasi, dan seni pertunjukan. Gitu. Jadi ini awal dulu ya. Awal dulu kenapa kemudian kami beralih ke kemudian mengkaji seni musik ya. Berdasarkan data itu kami mendapatkan 410 dalam bentuk poster informasi kegiatan di berbagai platform media sosial di masa pandemi. Di 3 kota itu, yang ada yang bergerak di seni rupa, ada yang bergerak di musik, ada yang bergerak di literasi dan seni pertunjukan, ya seperti itu. Nah, ini datanya juga cukup banyak ya dalam kurang lebih setahun gitu ya, aktivitas mereka selama pandemi. Nah, lalu kemudian kami kembangkan untuk meneliti tentang fenomena aktivitas komunitas seni rupa di Bandung dan Jogja. Gitu. Berdasarkan data awal itu, kami melihat itu dan kami kembangkan bagaimana mereka juga melakukan hal-hal yang bersifat istilahnya mampu mengatasi kendala-kendala. Walaupun kondisi saat itu semua dibatasi. Walaupun apakah itu masalah tempat dan lokasi, tapi mampu mereka juga dapat mengatasi itu dan mampu melakukan aktivitas, bahkan dapat kemudian lebih memilih saluran-saluran yang dapat dimanfaatkan, terutama yang kaitannya dengan media sosial ya. Di Bandung dan Yogyakarta itu bersama Mas Ian nih, seperti itu ya, Mas Ian. Tapi waktu itu khususnya seni rupa. Nah, tahun berikutnya setelah kurang lebih selesai COVID ya,
baru kami melihat kemudian pada seni yang lain, yaitu seni musik. Kenapa kemudian seni musik? Kami lihat juga ada satu fenomena yang menarik, terutama di Bandung ya, yang cukup populer, yaitu berkembangnya bukan hanya seni musik populer, tapi juga seni musik metal. Walaupun sebetulnya kami cukup terlambat ya untuk mengamati itu, karena kan fenomena metal itu sudah berlangsung sebelum-sebelumnya. Jadi kami cukup tertarik untuk melihat bagaimana nih mereka, apakah juga mampu mengatasi halangan-halangan yang berkaitan dengan pandemi 19 ini gitu, seperti itu. Baik. Terima kasih Prof. Sekarang saya ke Ian. Ini apakah khusus ke skena metal atau skena-skena yang lain, atau memang cukup random pilih kita bahas metal di Bandung gitu? Kenapa nggak Surabaya atau misalnya Malang yang punya budaya arek juga yang kalau bermusik biasanya musik-musik keras juga? Ya, sebetulnya awalnya kita sempat planning beberapa tempat ya, Prof. Ya. Bandung, Jogja, Malang, bahkan Jakarta juga sempat, dan Surabaya. Tapi karena satu dan lain hal ya, kita jatuh ke Bandung. Sebetulnya karena literatur risetnya itu banyak di Bandung. Jadi banyak pembicaraan, banyak tinjauan pustaka lah soal riset di Bandung, dan bisa kita manfaatkan ya, Prof. Waktu itu di era pandemi itu seperti apa, atau skenanya seperti apa. Dan kayaknya kalau dari literatur yang kita baca, metal di Bandung tuh yang cukup lebih semarak, lebih semarak gitu ya, seru lah gitu, lebih semarak dibandingkan kota lain gitu. Skenanya aktif gitu. Jadi gimana Prof? Komunitas metal atau musik metal di Bandung gimana saat pandemi waktu itu? Kami temukan ya di lapangan waktu itu ya. Temuannya kami juga bagaimana? Kemudian pergi ke lapangan ke Bandung beberapa hari ya gitu ya. Kami temukan, dan sebelumnya juga kami sudah catat ya, bahwa fenomena dari musik metal Bandung itu kan memang lebih semarak dan banyak sekali gitu grup-grupnya banyak sekali. Dan di situ kami juga kemudian mewawancarai beberapa informan ya untuk lebih mendalami ya latar belakang dari perkembangan mereka, cara hidup mereka, dan bagaimana mereka juga menampilkan identitas mereka seperti itu. Mungkin Mas Ian bisa menambahkan kali ya. Temuan lainnya Mas Ian ya? Temuan lainnya mungkin ini ya, Prof. Awalnya yang di luar dugaan gitu. Awalnya tuh kita curiga kok ini periset asing banyak banget menulis soal metal di Bandung. Betul. Gitu. Karena asumsi kita trajektori metal di Indonesia nih startnya dari Rotor Sepultura Jakarta tuh, atau metal di Lebak Bulus. Tapi ternyata yang ditulis oleh periset-periset asing kok banyak soal tentang Bandung. Gitu. Akhirnya kita coba bongkar ya, Prof. Ke latar belakang. Startnya dari akhir 80-an, lalu ada narasi Bandung yang istilahnya upper class gitu ya. Kita ini perspektif kita aja sih. Ada yang di atas, ada yang quote and quote peri-peri gitu ya dari segi musik metal. Dan ternyata satu lagi ya, Prof, banyak band metal Bandung yang sebelum pandemi itu tur Eropa. Tuh Jasad kan di Eropa ya. Terus Burger Kill tuh udah main di festival dunia. Jadi Jasad udah sampai Wacken. Jasad bahkan tur mandiri di Eropa, Skandinavia gitu. Jadi kayaknya wah ini kita harus, kayaknya perlu nih ya, Prof ya, kita bongkar, kita teliti lebih dalam. Ada fenomena apa sih dari kajian budaya? Kebangkitan gitu, atau semaraknya mereka itu seperti itu dibandingkan dengan kota lain gitu ya. Sampai seperti itu, dan bukan hanya kemudian melintas lokal saja, tapi juga melintas nasional dan bahkan sudah global gitu. Seperti itu. Ini kan juga menarik perhatian ya. Dan tadi bahwa yang tertarik ternyata perhatian itu daripada pengkaji luar gitu. Nah kita saya katakan tadi kami tuh cukup terlambat ya, baru kemudian mengatasi itu. Jadi ada nilai positifnya dari COVID itu, kami dari mulai awal komunitas seni dan kemudian beralih ke komunitas seni rupa, dan kemudian lebih dalam lagi ke seni musik seperti itu. Saya sebenarnya kan juga ikut tuh pemirsa di riset itu, tapi hari ini role sebagai host. Jadi waktu di salah satu kita interview dengan narasumber itu ternyata terbongkar bahwa sebenarnya semua skena yang ada itu sebenarnya ya satu tongkrongan, sebenarnya mereka saling kenal. Jadi tidak se-eksklusif yang kita bayangkan sebelumnya. Itu bagaimana tanggapan Profesor? Ya sebetulnya dari riset di lapangan ya,
kami menemukan sesuatu yang cukup unik gitu ya. Karena baik itu sadar maupun tidak sadar, ternyata tuh Bandung itu dibagi oleh suatu batas barir gitu ya. Itu saya nggak tahu apakah sebagian masyarakat Kota Bandung itu sadar atau tahu gitu ya tentang pembagian tersebut yang sudah sejak zaman kolonial itu sudah ada gitu. Terutama dibagi atau dibatasi oleh jalan kereta gitu ya. Yang di utara itu merupakan suatu pemukiman orang-orang Eropa gitu ya. Nah di sana kan mungkin lebih banyak juga orang-orang yang mendapatkan fasilitas dan sarana yang lebih baik gitu ya daripada misalnya penghuni atau yang bermukim di wilayah selatan, apalagi di timur gitu yang lebih jauh lagi. Jadi yang di utara itu fasilitas yang bekas atau peninggalan dari masyarakat kolonial itu seperti ya misalnya gedung pertunjukan, rumah-rumah yang juga besar dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan aktivitas mereka, taman dan sebagainya. Banyak itu ruang memberikan, publik gitu ya, betul. Prof, ya, di utara. Jadi memberikan juga reaksi atau kreativitas, inovasi bagi generasi baru mereka gitu seperti itu. Dan itu dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal atau memukim di sebelah selatan itu ya boleh dikatakan selalu mengacu kepada kehidupan masyarakat yang di utara, apalagi juga di timur. Jadi ada semacam juga semangat untuk berkompetisi, mengatasi kemarginalan mereka dan juga kemudian untuk saling berkontestasi dalam perebutan ruang-ruang tersebut ya, ruang-ruang kaitannya dengan apakah itu pertunjukan dan sebagainya seperti itu. Oke, saya sekarang ke Ian. Ian, apa kendala yang ditemukan selama melakukan riset ini? Kendalanya tentu kita ingat ya Pak, saya nggak bisa ke lapangan karena COVID. Sayanya COVID. Tapi kan ikut waktu itu saya ingat kalau nggak salah COVID ya. Extreme Speed ya, podcastnya itu ya. Di Extreme Speed di radio di situ online ya kalau nggak salah. Radio online, kebetulan radio online kita ikut. Bisa tanya jawab akhirnya tetap bisa tanya jawab. Tapi mungkin ini poin yang agak penting yang tidak ditemukan riset asing tadi ya, posisi kalau pembicaraannya riset asing kan metal tuh perlawanan gitu di Bandung. Dia tidak melihat tadi tuh basis Bandung atas, latar belakang semuanya bersatu atas nama metal. Padahal ternyata setelah kita bongkar lagi, ya yang main musik metal kan awalnya quote and quote keluarga berada kan, karena awalnya musik aksesnya dari mana gitu kan. Makanya bisa bikin studio sendiri. Kita ingat ada yang pernah bilang tidak diterima karena musiknya terlalu keras takut alat musiknya rusak. Nah itu kan sesuatu yang menarik tuh. Akhirnya mereka main studio sendiri lalu punya alat musik yang saat itu tidak lumrah gitu di Indonesia. Berarti quote and quote secara nggak langsung kapital ekonominya kuat gitu kan Pak. Artinya yang tidak punya modal atau punya alat musik jenis ini sebenarnya tidak bisa metal-metalan juga gitu ya. Betul. Makanya kan ada bukan hanya dibatasi oleh barir itu tadi ya, tapi juga dibatasi oleh barir antara kuasa mayor label gitu ya, dengan indie label gitu. Nah mereka ini yang komunitas-komunitas ini yang awalnya itu kan memang bersama-sama untuk melawan ya, atau menghindari atau tidak terpengaruh atau tidak terjerat oleh yang disebut dengan mayor label ya. Mau beda sendiri dengan indie label itu sendiri. Dan kemudian itu indie label itu bisa dalam kajian genre pop gitu ya. Itu kan banyak sekali kan seperti itu, dan terutama juga genre metal ini gitu yang lebih lebih berani gitu ya menampilkan seperti itu. Tapi akhirnya kemudian mereka juga harus ikut serta juga dalam rombongan yang disebut dengan mayor label itu untuk supaya apa? Untuk supaya eksistensi mereka dapat juga diperkenalkan gitu. Karena ternyata bahwa indie label sehebat-hebat apapun ternyata tidak mampu juga untuk dapat berkompetisi atau berkontestasi dengan pihak-pihak relasi kuasa yang menguasai apakah itu ya studio, lalu kemudian panggung, sponsor dan sebagainya. Izin yang ya, berarti kalau dilihat seperti misalnya kalau kita bicara ideologi, berarti
temuan di lapangan ini, penelitian ini metal di Bandung berarti mirip dengan ideologi punk sebenarnya apa ya, yang selalu menekankan anti kemapanan, anti major label. Sebenarnya sama ya. Oleh sebab itu kan ini makanya kami ngajak anak-anak muda nih, saya sebetulnya udah ketuaan ya. Untuk seperti tapi zaman itu. Prof kan juga udah ada metal dulu. Udah. Jadi oleh sebab itu kemudian pendekatan kita kan menggunakan culture studies ya. Betul. Mungkin nanti Mas Ian yang bisa gimana Mas Ian dielaborasi dengan melihat, kacamata cultural studiesnya bagaimana? Dengan melihat kondisi konteks yang ada seperti itu gitu. Silakan Mas Ian. Kalau kita lihat tadi kan disebut ya sama host tuh punk sama metal basisnya perlawanan. Kalau di luar punya ideologi yang sama ternyata. Tapi kalau di sini startnya justru dari orang-orang yang bisa mengakses karya-karya itu kan. Kan karya musik punk nggak masuk distribusi Aquarius atau apa, mereka bawa dari luar, datang ke sini sama metal. Jadi yang punya akses ke luar negeri kan biasanya ya bapaknya di pemerintahan atau Pertamina. Iya, berarti di masa itu middle up semua. Iya, gitu berarti di masa itu anak punk, anak metal gitu ya, yang semua bisa punya album, bisa dengar, berarti punya modal kalau tidak ke luar negeri, kalau tidak punya duit titip ke temannya yang bisa ke luar negeri gitu. Yang penting punya akses. Iya, ada akses ya. Akses gitu. Dan yang pasti yang di pusat atas itu Pak ya, sentral terus yang punya akses itu. Ini dari luar negeri nih bawa apa? Oh, bawa musik-musik yang lagi tren lah, Anthrax, Slayer segala tahun 86 akhir, di 90-an kan baru begitu. Telat 4-5 tahun ya karena itu tadi aksesnya. Jadi yang membedakan metal yang di barat dengan metal yang Ian dan Prof temukan di Bandung tuh apa secara garis besar? Ya arti tadi bahwa ada suatu pembawaan tadi terutama dari kalangan yang tidak berada di wilayah utara, yang berada di selatan apalagi di timur itu ingin juga kemudian menampilkan eksistensi mereka, eksistensi mereka dalam kancah gejolak musik-musik ini ya, apakah tadi apakah itu indie pop, apakah kemudian juga metal seperti itu, untuk juga ikut serta dalam kompetisi dan kontestasi dalam kegiatannya bermusik di Bandung gitu, seperti itu. Jadi kayak identity dan representasi yang berbeda aja kalau kita ngeliat yang di Bandung, nggak, menurut saya basis perlawanan kayak di Barat kayaknya kurang masuk. Tapi toh tetap ada yang dilawan. Ada yang dilawan. Yang dilawannya ya ke mainstreaman musik-musik. Ya, tadi disebutkan Prof major label, industri musik yang sudah sebetulnya bukan hanya major label, jadi semuanya ada berlapis-lapis gitu. Nah, kami itu menemukan 4 lapis gitu. Selain major label adalah juga perbedaan antara Bandung dan Jakarta. Jakarta kan major labelnya kan kebanyakan ada di Jakarta. Betul, karena markasnya kantornya pusatnya di Jakarta. Jadi mereka juga coba ingin juga bukan hanya melawan tapi menaklukkan lah gitu. Ya menaklukkan gitu, seperti itu kira-kira. Lebih ke supaya eksis gitu ya. Betul. Statement jadinya. Kemudian slogan-slogannya adalah rebel gitu. Ujung berung rebel gitu. Oke, kalau awam melihat ini komunitas-komunitas terutama skena punk dan metal gitu ya, kita fokus di metal deh. Ini kan cukup eksklusif karena dari tampilan luarnya udah beda, lalu model nongkrongnya beda. Ada kesulitan nggak Prof untuk masuk ke mereka? Oh itu di awal-awal untuk bisa menginterview ini. Jadi memang pengalaman dari suatu penelitian lapangan ya, kita nggak bisa tidak. Kita tuh perlu orang-orang yang memang sudah mempunyai satu jaringan gitu ya, terhadap apa yang kita akan teliti gitu. Jadi kita perlu ada teman atau rekan atau semacam mitra gitu ya, yang mempunyai suatu juga pertemanan di antara mereka gitu. Sebab kalau tanpa mereka kita sulit akan masuk gitu ke ke wilayah-wilayah mereka atau langsung bisa melakukan interview kepada mereka. Nanti ditanya siapa gitu. Dari mana? Prof dulu nggak harus gondrong juga kan? Enggak. Kemarin kan kita sama-sama lakukan kan juga berdasarkan pertemanan di antara mereka yang kita kenal gitu ya. Jadi masuknya juga smooth gitu ya, artinya mereka juga tidak curiga, mereka juga kemudian mengeksplor apa yang mereka ingin kemukakan dengan santai dan barangkali dengan boleh dikatakan juga dengan sesuatu yang tidak pernah
ada dalam bentuk tulisan. Itu yang kemudian kita jadi bahan data kita gitu, seperti itu. Memang tidak cepat, berarti memang ada proses yang harus dilakukan untuk bisa mengambil hati. Sama ini kali yang menarik juga, kita kan membicarakan quote and quote yang udah jadi tokoh nih, yang dulunya muda sekarang udah jadi tokoh. Jadi ya sekarang ada yang udah jadi pengusaha, ada yang udah jadi ustadz, ada yang udah sudah berubah tuh identitinya tadi yang berbeda. Jadi pendekatannya memang menarik ya, Prof ya. Jadi kita tuh menggunakan beberapa dua metode ya. Satu metode FGD. Jadi kita kumpulkan tuh beberapa informan gitu ya, di suatu tempat, lalu kita datang ke sana dan kemudian kita eksplor gitu ya, apa yang kita ingin dapatkan. Karena juga kemudian beberapa informan juga letaknya jauh-jauh. Jadi kita juga kemudian janjian gitu, mengunjungi mereka gitu, ngejanjian mereka ke beberapa tempat mereka seperti itu. Jadi dari situ kita kemudian mendapatkan suatu check and cross check gitu ya, dari mereka seperti apa gitu pandangan-pandangan dari apa yang kita dapatkan sebelumnya, dan kemudian kita cross check dengan pandangan yang kita dapatkan di tempat lain atau dengan informasi yang lain seperti itu. Itu jadi kita juga mendapatkan suatu insight baru lah gitu, seperti itu. Pertanyaan saya berikutnya, boleh Ian atau Prof yang jawab. Apa kemungkinan penelitian lanjutan yang dapat dilakukan berdasarkan simpulan dan temuan dari riset ini yang udah ada? Nanti Ian tuh akan melanjutkan nih yang muda nih. Silakan ya, apa ya? Kira-kira apalagi yang masih bisa diteruskan? Mungkin juga pada calon peneliti lain bisa melanjutkan sebenarnya. Mungkin kita bisa perdalam itu ya, kemarin 4 year of struggle kan sudah ketemu. Tapi sebetulnya yang bisa diperdalam lagi langsung spesifik per skenanya ya, Prof. Kan ini metalnya masih luas nih. Jadi belum perlu juga kita nih, bagi perlu juga diketahui bahwa artikel kita nih Scopus Q1 loh. Oh iya betul. Dan satu-satunya dari Indonesia nih yang nulis tentang metal itu ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah itu tidak terlalu sulit untuk diterima oleh reviewer gitu. Hanya 2 kali, dan bahkan juga reviewnya sangat membantu sekali karena ini dianggap sebagai sesuatu yang unik gitu. Penemuan baru lah, ada suatu novelty di sini tadi karena ada barir, lalu kemudian ada perlawanan, ada latar belakang alasan kita memberikan suatu argumen perlawanan itu seperti apa segala macam. Tadi nyambung dari Mas Ian, itu sebetulnya banyak ya fenomena-fenomena yang kaitannya juga dengan fenomena musik sebetulnya. Salah satunya yang kita akan garap adalah juga dengan festival yang berkaitan dengan festival-festival di beberapa kota besar yang kemudian akan jadi fokus penelitian kami ini sebetulnya dengan yang berikutnya nih ya. Berikutnya adalah itu tentang festival banyak kayak Synchronize dan teman-temannya lah gitu. Synchronize Fest juga itu kan bagaimana, kenapa itu ada suatu yang tiap tahun itu terus-menerus diadakan gitu kan, dan kemudian fenomenanya juga cukup menarik gitu ya, minat masyarakat. Dan unik juga kalau misalnya tadi festival-festival musik kan biasanya khusus tuh jazz atau misalnya metal atau blues. Misalnya ini campur gitu ya, dia menyampur berbagai genre, semua genre ada di satu tempat, dan kemudian penonton bisa matanya kemana-mana gitu ya, atau kupingnya kemana-mana, pilih panggung itu juga menjadi perhatian kami gitu ya. Dan itu juga sudah ada paling tidak sudah ada referensi-referensi atau mungkin juga persiapan-persiapan yang kami akan lakukan untuk mengarah ke sana gitu. Oke, menarik bincang-bincang podcast kita pada kesempatan kali ini. Nggak disangka-sangka ya ternyata metal gitu bisa masuk ranah akademik dan dibahas secara akademik gitu. Terima kasih untuk waktu yang sangat berharga ini. Sekali lagi Prof. Zefrial Kathiri dan Dr. Muhammad Afyandi. Kita mungkin bisa lanjutkan riset yang sudah ada nih, atau mungkin juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman calon peneliti lainnya. Oke, jangan lupa untuk mengikuti podcast ini di platform favorit Anda, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya seputar riset dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jika ada ide, pertanyaan, atau topik yang ingin Anda dengar di episode berikutnya, silakan tinggalkan komentar atau kirim pesan kepada kami.